Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Darmawan, NIM SA 19 10 20 10 97. Saya prodi S1 Keperawatan di Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, di sini saya akan melakukan praktik pada perawatan jiwa, yaitu perilaku kekerasan. Jadi, perilaku kekerasan adalah suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik maupun psikologis. Jadi di sini saya akan mempraktikkan SP1 dari risiko perilaku kekerasan ini. Perilaku kekerasan ini tujuannya untuk membina hubungan saling percaya, kemudian identifikasi penyebab perasaan marah, kemudian tanda dan gejala yang dirasakan perilaku kekerasan yang dilakukan akibatnya, serta cara mengontrol secara fisik. Baik, selanjutnya kita akan lakukan praktik bersama pasien. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Darmawan. Saya yang perawat yang bertugas pada pagi hari ini di ruangan Mas ya Mas. Kalau boleh tahu nama Mas siapa ya? Ridwan Ma'ruf. Baik, Mas Ridwan ya. Mau dipanggil Mas atau Ridwan? Mas saja. Baik, kalau gitu saya panggil Mas ya. Baik Mas, di sini saya akan melakukan terapi perilaku kekerasan. Jadi tujuannya untuk bisa mengontrol Mas supaya Mas tidak emosi seperti itu, tidak kesal, kemudian tidak marah seperti itu ya. Untuk mengontrol kenyamanan bagi Mas. Baik Mas, mau di sini atau mau di taman Mas? Di sini. Baik, kalau gitu di sini aja ya Mas ya. Untuk waktu mau 15 menit atau berapa menit Mas? 10 menit aja. Baik, 10 menit ya Mas ya. Baik Mas, langsung saja ya Mas ya. Apa yang menyebabkan Mas merasa kesal? Karena sering dibully sama teman-teman. Baik, karena dibully ya Mas ya. Kalau Mas terasa kesal, apakah Mas matanya melotot, kemudian tangannya mengepal seperti itu Mas? Iya. Oh, baik, seperti itu ya Mas ya. Terus apa yang Mas lakukan ketika Mas merasa kesal? Saya tonjok apa yang ada di dekat saya. Saya juga tendang semua yang ada di dekat saya, seperti itu Pak. Oh baik, seperti itu ya Mas ya. Terus kalau menurut Mas, apakah Mas bisa mengurangi kemarahan atau rasa kesal Mas kalau Mas melakukan seperti itu Mas? Tidak Pak. Baik, kalau Mas tahu tidak bisa mengurangi rasa kesal dan rasa marah Mas, jadi di sini saya akan mengajarkan Mas bagaimana cara yang baik untuk mengurangi rasa kesal supaya tidak merasa kesal seperti itu ya Mas ya. Ya. Baik Mas, coba sekarang kita langsung mulai ya Mas ya. Mas coba duduk tegak. Kemudian setelah duduk tegak, coba Mas tarik napas pelan-pelan. Tarik napas. Kemudian buang pelan-pelan. Baik, tarik napas lagi. Baik, keluarkan pelan-pelan. Baik, Mas, jadi cara yang saya ajarinkan tadi itu cara mengontrol supaya tidak kesal ya Mas ya. Jika nanti terasa kesal, Mas bisa melakukan seperti itu Mas. Coba Mas ulangi apa yang saya bilang tadi Mas. Duduk tegak, tarik nafas pelan-pelan, lalu buang pelan-pelan juga. Diulangi 5 kali. Baik, benar sekali ya Mas ya. Baik, nanti jika Mas merasa kesal lagi, Mas bisa mengulangi cara tersebut ya Mas ya. Baik Mas, bagaimana kalau yang saya ajarkan tadi atau cara untuk mengontrol emosi tadi atau merasa rasa kesal tadi kita masukkan ke jadwal Mas, jadwal harian Mas. Ya. Baik, kalau begitu Mas, kira-kira Mas mau berapa kali sehari ya Mas? 3 kali sehari. 3 kali ya. Baik, maunya waktu apa saja? Sore. Baik, pagi, siang, sama sore ya Mas ya. Baik Mas, nanti yang saya ajarkan sekarang ini nanti Mas bisa lakukan 3 kali sehari ya, di waktu pagi, siang, sama sore. Kemudian setelah itu nanti Mas bisa mengisi ke jadwal harian ya Mas ya.
nanti Mas bisa mengisi ke jadwal harian yang ini, Mas. Nanti setelah Mas melakukan seperti yang saya ajarkan tadi, duduk tegak, kemudian tarik napas, kemudian buang, diulangi selama 5 kali. Nanti setelah itu Mas masukkan di sini ya, Mas ya. Ya, nanti pagi ditulis di sini, kemudian siang, kemudian sore, seperti itu ya, Mas ya. Baik, Mas, sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, Mas, jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin untuk hari ini kita cukupkan ya, Mas ya. Mungkin nanti kita akan melakukan bagaimana cara mengontrol emosi atau rasa kesal menggunakan obat ya, Mas ya, penenang seperti itu. Baik, Mas, besok kita akan ketemu lagi ya, Mas ya. Mau di sini atau mau di taman, Mas? Di sini. Baik, di sini juga ya, Mas ya. Baik, besok jam 7 saya akan ke ruangan Mas untuk mengajarkan bagaimana cara mengontrol rasa kesal atau rasa emosi Mas menggunakan obat seperti itu ya, Mas ya. Baik, Mas, terima kasih atas waktunya. Mungkin sekian, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Darmawan, NIM/SA 19 10 20 10 97. Saya prodi S1 Perawatan di Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, di sini saya akan melakukan praktik dengan pasien waham atau gangguan pikiran. Baik, langsung saja kita praktik. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Baik, Bapak, perkenalkan, saya perawat Ahmad Darmawan. Saya yang bertugas pada pagi hari ini di ruangan Bapak dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti ya, Pak ya. Baik, Bapak, di sini saya akan melakukan terapi waham atau terapi bagaimana cara supaya Bapak bisa sembuh dari pikiran yang atau gangguan pikiran seperti itu ya, Pak ya. Iya. Baik, Bapak, kalau boleh tahu nama Bapak siapa, Pak? Ridwan Ma'ruf. Baik, Bapak Ridwan ya. Mau Ya. dipanggil Bapak atau Ridwan? Bapak aja. Baik, saya panggil Bapak ya. Bapak, sebelum kita mulai, Bapak mau di sini atau mau di taman, Bapak? Di sini. Baik, di sini aja ya, Pak ya. Terus untuk waktunya berapa menit, Bapak? 10. Baik, 10 menit. Baik, Bapak, kita sebelum kita mulai kita baca basmalah terlebih dahulu ya, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak, jadi saya mengerti dengan keadaan Bapak sekarang. Saya mengerti dengan apa yang telah terjadi sama Bapak yang kemarin Bapak pernah dijanjikan uang 1 T untuk digaji oleh bosnya, seperti itu ya, Pak ya. Kalau boleh sebutkan, Bapak, sebutkan ciri-ciri bos Bapak itu. Punya banyak uang, punya banyak pabrik tempat orang-orang bekerja, terus isinya nggak banyak, terus semuanya juga banyak. Terus sekarang Bapak berada di mana? RS. Baik, sekarang Bapak berada di rumah sakit ya, Pak. Terus apakah yang Bapak pikirkan, yang Bapak inginkan ada di sini, Bapak? Tidak ada. Baik, Bapak. Jadi Bapak, kita tidak bisa harapkan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, Pak. Baik, Bapak. Biasanya Bapak di rumah seringnya ngapain, Bapak, setiap hari? Menggambar. Oh, baik, Bapak di rumah menggambar ya, Pak ya. Baik, Bapak, kalau menurut Bapak biasanya kebutuhan yang menurut Bapak tidak bisa terpenuhi itu seperti apa? Seperti apa, Bapak? Tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, dan diam di rumah terus. Baik, itu menurut Bapak ya, Pak ya. Begini, Bapak, kan sekarang Bapak sedang sakit di rumah sakit ini, Pak. Jadi yang paling utama Bapak sembuh, Bapak. Jadi untuk mencari uang, terus kemudian bekerja, kemudian yang lain-lain Bapak akan bisa lakukan setelah Bapak sembuh, seperti itu, Bapak. Jadi Bapak harus tetap semangat untuk sembuh, Bapak. Iya. Bapak juga harus rajin-rajin minum obat, seperti itu ya, Pak. Biar Bapak nantinya cepat pulih kembali dan cepat bekerja, biar tidak di rumah terus, seperti itu ya, Pak ya. Baik, Bapak, sekarang gimana kalau sekarang kita menggambar, Bapak, seperti yang Bapak bilang tadi, sering menggambar di rumah.
Ya. Baik, sekarang kita gambar ya Pak ya. Ya. Sekarang kita gambar di kertas ini Pak. Coba Bapak gambar di sini Pak. Oh, baik Bapak, ini gambarannya sudah bagus sekali loh Bapak. Ini gambarannya sudah bagus banget ini Pak. Gimana Bapak nanti gambarannya ini saya bawa ke rumah ya Pak ya, jadi koleksi saya. Ini udah bagus banget loh Pak. Jadi nanti Bapak setelah sembuh, Bapak bisa membuka usaha Bapak. Bapak bisa membuka usaha gambar, kemudian nanti Bapak bisa jual seperti itu Bapak. Baik Bapak, jadi gimana Bapak kalau setiap hari itu kita jadwalkan untuk menggambar Bapak, supaya Bapak ada kerjaan seperti itu Bapak, supaya Bapak nanti tidak pusing di kamar terus Bapak. Gimana Pak? Ya. Baik, kalau begitu gimana Bapak mau bergambar berapa hari sekali Bapak? 2 kali sekali ya Pak ya? Ya. Mau siang, mau pagi, siang atau sore Bapak? Pagi sama sore. Baik, maunya pagi sama sore ya Pak ya. Baik, jadi nanti Bapak bisa menggambar setiap hari ya Pak ya. Bisa menggambar dari 2 kali sehari waktu pagi sama sore. Nanti Bapak kemudian setelah menggambar, Bapak nanti menulis di jadwal harian ini Pak ya. Nanti Bapak bisa menulis di jadwal harian ini. Misalnya Bapak sudah selesai menggambar, Bapak tulis di sini. Kemudian misalnya pagi tulis di sini, kalau sore tulis di sini, seperti itu ya Pak ya. Ya. Kemudian nanti misalnya kalau dibantu sama perawat, tulis di sini dibantu sama perawat. Atau B, kalau mandiri tulis M, seperti itu ya Pak ya. Baik Bapak, bagaimana, apakah ada yang mau ditanyakan Bapak sebelum kita selesaikan? Tidak ada. Baik, tidak ada ya Pak ya. Baik Bapak, nanti kita akan ketemu kembali besok pagi ya Pak ya. Jam 7 besok saya kesini untuk melanjutkan teknik yang selanjutnya, seperti itu ya Pak ya. Ya. Baik Bapak, bagaimana besok, mau di sini atau mau di taman Bapak? Di sini aja. Baik, di sini aja ya Pak ya. Mau seperti tadi Bapak, mau bagaimana Bapak tekniknya? Apakah berapa menit maunya waktunya? 10 menit aja ya Pak ya. Baik Bapak, sampai ketemu besok ya Pak ya. Ya. Besok pagi jam 7 saya kesini lagi untuk melanjutkan teknik yang selanjutnya Pak. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Sekian Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.